Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu lagi bersama saya Asy Kurniasari. Di video kali ini kita akan membahas tentang hukum Faraday. Video kali ini adalah video lanjutan untuk kelas 12 MIPA, khususnya di kelas 12 SMAN Negeri 7 Pandeglang. Sebelum kalian mempelajari video ini, kalian perlu tuntas dulu dalam mempelajari materi sel elektrolisis. Nah, ini adalah salah satu gambar aplikasi dari hukum Faraday, yaitu proses penyepuhan emas ya, di mana emas yang akan disepuh dia dicelupkan ke dalam larutan yang mengandung ion emas. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hukum Faraday dibagi menjadi dua, yaitu hukum Faraday 1 yang berisi massa zat yang dibebaskan pada suatu elektrolisis berbanding lurus dengan jumlah listrik yang mengalir. Secara matematis disimbolkan seperti ini. Jadi G berbanding lurus dengan Q, di mana G adalah massa zat yang dibebaskan, sedangkan Q adalah jumlah listrik yang digunakan. Dan Q itu sebanding dengan kuat arus dalam satuan ampere dikali dengan waktu yang digunakan saat melakukan elektrolisis dalam satuan detik. Pada saat melakukan elektrolisis, ada reaksi pada katode, di mana katode mengalami reduksi. Jika katode mengalami reduksi, artinya ion logam yang berada pada larutan elektrolit dia akan mengendap karena menerima sejumlah elektron. Jadi persamaan reaksinya seperti ini. Suatu logam dengan muatan N+, dia akan menerima sejumlah N elektron sehingga menghasilkan endapan logam ya. Jumlah listrik yang diperlukan dalam elektrolisis secara matematis dituliskan sebagai Q sama dengan jumlah mol elektron dikali tetapan Faraday. Di mana dalam 1 Faraday itu sama dengan 1 mol elektron. Dan nilainya sama dengan tetapan Faraday, yaitu sebesar 96.500 coulomb. Atau ini juga biasa disimbolkan sebagai nilai K. Jika kita ingin mengetahui berapa massa zat yang mengendap dalam elektrolisis, dalam proses elektrolisis, kita bisa menggunakan persamaan ini. G sama dengan AR per bilox dikali I dikali T per 96.500. Sebenarnya, persamaan ini adalah turunan dari persamaan hukum Faraday 1, yaitu G berbanding lurus dengan Q. Tapi pada kesempatan kali ini, saya tidak akan menjelaskan bagaimana cara menurunkan rumusnya. Nah, persamaan ini juga bisa dituliskan sebagai G sama dengan ME dikali I dikali T per 96.500, di mana ME adalah massa ekuivalen suatu zat elektrolit yang mengendap atau yang tereduksi ya. Atau persamaan ini juga bisa dituliskan sebagai G sama dengan ME dikali I dikali T per K. Karena tadi nilai 96.500 ini dia adalah tetapan Faraday atau K. Contoh soal penerapan hukum Faraday 1. Seorang pengrajin logam akan mengecat barang yang ia buat dengan perak. Logam yang akan dilapisi dihubungkan ke kutub negatif sumber arus listrik. Artinya logam tersebut dia berupa katoda. Larutan elektrolit yang digunakan adalah perak nitrat. Perak nitrat berupa larutan ya, menggunakan elektroda platina, elektroda inert dengan kuat arus 5 ampere selama 20 menit. Hitung massa perak yang mengendap pada alat yang ia cat. Oke, kita analisis apa yang ditanyakan, yaitu massa perak yang mengendap ya, berarti G dari AG. Oke, analisis yang diketahuinya untuk menjawab soal penerapan hukum Faraday, yang pertama harus kita ketahui yaitu reaksi yang terjadi di katoda dan anoda.
apa yang akan bereaksi di katoda dan anoda. Nah, untuk mengetahui zat yang bereaksi di katoda dan anoda, kita harus tahu ionisasi dari larutan elektrolit yang digunakan. Jadi tinjau lagi aturan atau ketentuan reaksi di katoda dan anoda. Oke, larutan elektrolit yang digunakan kita tahu bahwa larutannya AgNO3 ya. Saat AgNO3 dia larut, itu akan membentuk ion Ag+ dan NO3-. Elektroda yang digunakan adalah platina ya. Jadi di sini diketahui elektrodanya yaitu PT ya. Dimana PT ini atau platina dia elektroda inert. Nah, karena yang ditanya adalah massa dari Ag yang bereaksi, maka cukup kita tinjau Ag ini di bagian kation berarti ya, yaitu katoda, di bagian katoda, karena katoda mengalami reduksi dan yang ditinjau adalah kationnya. Oke, kalau sudah pasti ini yang akan terreduksi atau mengendap, maka kita analisis hal lainnya, yaitu Bilox Ag ya, karena tadi yang ditanya adalah jumlah endapan dari Ag. Nah, Ag ini saat dia terionisasi, dia akan membentuk Ag+. Artinya, bilox dari Ag adalah +1. Karena muatannya adalah +1. Oke, air dari Ag di sini kalian bisa lihat di sistem periodik unsur kalau tidak tersedia ya. Air Ag yaitu 108. Selanjutnya yang diketahui adalah arus listrik 5 ampere dan waktu sebanyak selama 20 menit. Nah, harus kita ubah dulu ke dalam satuan detik. Nah, tadi satuannya untuk waktu yaitu detik. Ini dari mana 1200? Karena 1 menit adalah 60 detik. Jadi 20 dikali 60. Hasilnya adalah 1200 detik ya. Oke, terus selanjutnya kita cari massa ekuivalennya, yaitu dengan rumus AR per bilox. AR-nya 108, biloxnya tadi +1 ya. Jadi Me-nya sama dengan 108. Setelah tahu semuanya, untuk memenuhi rumus G sama dengan Me dikali I dikali T, maka kita masukkan datanya. Berarti Me-nya tadi 108, I-nya 5 ampere, T-nya 1200 dibagi tetapan per day ya, yaitu 96.500 kolom per mol. Kita dapat hasil seperti ini. Jadi perak yang mengendap pada barang yang dicat adalah 6,71 gram ya. Selanjutnya, soal penerapan hukum Faraday 1. Pada elektrolisis leburan garam kalsium klorida dengan elektroda karbon digunakan muatan listrik sebanyak 0,02 Faraday. Hitung volume gas klorin yang dihasilkan di anoda jika diukur pada tekanan dan suhu di mana 1 liter gas nitrogen itu masanya sama dengan 1,4 gram. Oke, bagaimana kita menjawabnya? Pertama, kita harus tahu dulu yang ditanyakan apa. Oke, yang ditanyakan adalah kalimat perintahnya hitung volume gas klorin. Berarti yang ditanya adalah V dari Cl2 ya. Oke, analisis yang diketahuinya. Oke, selalu tinjau dulu larutan elektrolitnya, dia akan terionisasi membentuk apa dan apa. Oke, ini bukan larutan ya, tapi leburan. Berupa leburan. Leburan elektrolitnya berupa CaCl2. Dia akan terionisasi membentuk Ca2+ dan 2Cl- ya. Nah, berarti karena dia leburan, nanti yang tereduksi adalah katium logamnya dan yang teroksidasi adalah anionnya membentuk gas. Sehingga persamaan reaksi di katodanya yaitu Ca2+ plus 2 elektron menghasilkan Ca, dan di anodanya yaitu 2Cl- menghasilkan Cl2 plus 2 elektron. Nah, di sini diketahui mol elektronnya dia sebesar 0,02 Faraday, di mana tadi N elektron itu sama dengan arus listrik yang digunakan ya, yaitu 0,02 Faraday dan sama dengan jumlah mol elektron 0,02 mol. Nah, karena yang ditanya adalah gas klor ini, dan jika kita jumlahkan untuk persamaan reaksi redoks ini, maka di sini sebanyak 2 elektron. Dari 2 elektron yang dilepaskan itu menghasilkan 1 molekul Cl2.
Sehingga jumlah mol dari Cl2 kita bandingkan dengan jumlah mol elektronnya. Ini mol elektronnya 0,02 mol. Maka mol Cl2 itu dihasilkan dari perbandingan koefisien dari yang ditanya berbanding dengan, yaitu Cl2 ya, berbanding dengan mol elektron, berbanding dengan koefisien dari elektron dikali 0,02 mol atau mol elektronnya. Jadi ini dihasilkan dari persamaan koefisien Cl2 atau yang ditanya per koefisien dari elektron atau yang diketahui jumlah molnya ya, sama dengan koefisien mol dari Cl2 atau yang ditanya per mol dari elektronnya atau yang diketahui. Nah, setelah ini baru kita kali silang ya. Jadi untuk mengetahui mol dari Cl2 ini tinggal pindah ke sini ya. Ini mol elektronnya pindah ke sini. Oke, jadi didapatlah hasil 0,01 mol. Nah, selain itu yang diketahui juga massa dari nitrogen sama MR dari nitrogen. Jika ada massa dan MR, maka kita cari mol dari nitrogennya, yaitu 1,4 dibagi 28, hasilnya sebesar 0,05 mol, di mana volume nitrogennya diketahui yaitu 1 liter. Nah, jika ada data mol dan juga ada data volume, kita masukkan ke persamaan hukum dasar kimia, salah satu hukum dasar kimia, yaitu perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien, di mana mol Cl2 berbanding volume Cl2 itu sama dengan mol nitrogen per volume dari nitrogen. Nah, kita masukkan datanya. Mol dari Cl2 yaitu sebesar 0,01 mol. Volume Cl2 yang kita cari ya. Oke, sama dengan mol nitrogen 0,05 mol per volume dari nitrogen yaitu 1 liter. Ini yang ditanya. Maka kita pindah ruas. Ini menjadi VCl2 sama dengan 0,01 mol per 0,05 mol dikali 1 liter. 1 mol habis ya. Ini sama jumlah 0 dan posisi komanya kita coret, berarti 1 dibagi 5 dikali 1. 1 dibagi 5 itu adalah 0,2 ya, satuannya liter. Oke, jadi volume dari Cl2 sebanyak 0,2 liter. Selanjutnya, hukum Faraday 2. Bunyi dari hukum Faraday 2 yaitu jika arus listrik yang sama dialirkan dalam dua buah sel elektrolisis yang berbeda, ingat arus listriknya adalah sama. Dialirkan dalam dua buah sel elektrolisis. Sebenarnya ini 3 juga bisa ya, lebih dari 2 juga bisa. Yang berbeda, maka perbandingan massa zat yang dibebaskan akan sama dengan perbandingan massa ekuivalennya. Jadi, untuk hukum Faraday ini digunakan saat sel elektrolisis dirangkai secara seri. Kenapa dirangkai secara seri? Karena arus listrik yang dialirkannya dia sama. Dan pada wadah yang berbeda. Jumlah wadahnya bisa 2, bisa 3, atau seterusnya ya. Nah, nilai massa zat yang diendapkannya itu sama dengan massa ekuivalennya. Sebenarnya ini awalnya dari sini. G1 per G2 sama dengan massa ekuivalen 1 per massa ekuivalen 2. 1, 2 ini menunjukkan wadahnya ya. Wadah 1, wadah 2. Oke, contoh soal penerapan hukum Faraday 2. Dua buah wadah digunakan untuk melakukan proses elektrolisis dalam waktu 2 jam. Dibebaskan 0,504 gram hidrogen dengan menggunakan arus tertentu. Hitung banyaknya gas oksigen yang dapat dibebaskan oleh arus yang sama. Ini cluenya. Arus yang sama. Kalau arusnya sama berarti waktu elektrolisisnya juga sama ya. Karena arus listrik mengalir di waktu dan tempat yang sama. Oke, kita jawab. Karena arusnya sama, maka ini adalah aplikasi dari hukum Faraday 2. Yang ditanya adalah massa dari oksigen ya.
banyaknya gas oksigen ya. Bisa dalam bentuk volume atau enggak dalam bentuk massa. Oke, yang diketahuinya di sini adalah massa dari hidrogennya yaitu 0,504 gram. Terus massa ekuivalen dari hidrogen yaitu 1/1 karena kita tahu AR dari hidrogen ini di sini ya keterangannya yaitu 1 dan Bilox dari hidrogen yaitu +1. Bukan hidrogen dalam bentuk unsur bebas ini ya, tapi kalau hidrogen dia terionisasi ini kan membentuk 2H+ ya. 2H+. Nah, inilah yang kita ambil nilai Biloxnya. Oke, massa ekuivalen dari oksigen yaitu AR dari oksigen per muatan dari oksigen. Jadi kalau oksigen dia terionisasi, ini akan membentuk 2O2-, maka Bilox dari oksigennya yaitu 2 ya, tanpa memasukkan nilai plus dan minus dari Bilox. Oke, maka setelah kita tahu tadi clue-nya adalah selnya dirangkai menggunakan arus yang sama, maka dia adalah penerapan hukum Faraday. Kita masukkan ke persamaan hukum Faraday 2 ya, yaitu GH2 per MeH2 sama dengan GO2 per MeO2. Yang ditanya adalah GO2. Kita masukkan data yang ada di sini. Nilainya 0,504 gram. Itu punya massa H2, Me-nya 1 sama dengan GO2 yang ditanya dibagi 8. Berarti ini tinggal pindah ruas ke sini ya. Ya, berarti nilainya adalah GO2 4,032 gram karena 0,504 dikali 8. Oke, silakan kalian hitung sendiri. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang korosi atau karat ya. Korosi adalah bentuk kerusakan logam yang disebabkan oleh proses elektrokimia. Jadi, korosi itu bisa menguntungkan, bisa juga merugikan, tergantung pemanfaatannya. Tapi umumnya korosi ini dia merugikan ya. Hasil dari korosi adalah karat. Biasanya kalau besi dia warnanya coklat kemerahan. Nah, ini adalah proses ilustrasi dari korosi. Di mana syarat terjadinya korosi itu harus ada air dan udara. Di mana udaranya berupa gas oksigen ya. Jadi pada saat korosi, besi yang terkorosi atau logam yang terkorosi dia pertama akan untuk besi ya. Besi padatan, dia akan teroksidasi berubah menjadi Fe2+ dan melepaskan 2 elektron. Nah, selanjutnya Fe2+ ini dia akan bereaksi lagi. Dia akan bereaksi dengan ion OH- di air. Kan kalau air ini dia terdiri dari H+ ya. Kalau terion bentuk H+ dan OH-. Jadi nanti si Fe2+ ini dia akan bereaksi lagi dengan ion OH- sehingga membentuk FeOH2. Nah, FeOH2 ini dia nanti akan teroksidasi oleh oksigen yang ada di udara, sehingga nanti akan membentuk karat dengan rumus Fe2O3 dikali 2H2O. Persamaan reaksi reduksinya seperti ini. Nah, terdapat faktor yang dapat mempercepat korosi, yaitu besarnya konsentrasi garam, kuatnya asam dan basa. Semakin besar konsentrasi garam dan kekuatan asam dan basa, maka proses perkaratan dia akan semakin cepat ya. Makanya alat-alat yang disimpan di tepian laut itu akan lebih mudah berkarat dibandingkan di tempat yang jauh dari lautan, karena kadar garam di laut tentunya dia lebih tinggi daripada di darat ya, atau di tempat yang jauh dari laut. Oke, karena karat ada yang merugikan, maka perlu ada proses pencegahan karat. Nah, yaitu diantaranya dicat, dibungkus plastik, dilumuri oli, atau direndam dalam minyak untuk menghindari kontak suatu logam dengan udara dan air ya. Karena tadi korosi itu dia terjadi saat ada udara dan air. Yang kedua bisa memanfaatkan prinsip elektrokimia, di mana cara yang kedua ini memanfaatkan teori dari deret volta, yaitu deret kereaktifan logam. Jadi logam-logam yang lebih mudah teroksidasi, dia akan lebih mudah terkorosi. Jadi dari Li menuju Au, karena dia mudah direduksi, maka akan lebih sulit untuk terkorosi. Jadi dari sini ke sini, dia semakin mudah teroksidasi kan, berdasarkan deret volta, maka dia akan semakin mudah berkarat ya, semakin mudah berkarat atau terkikis, karena dia akan semakin mudah bereaksi dengan
air ya. Oke, selanjutnya apa saja? Yang pertama adalah tin plating atau pelapisan dengan timah. Nah, salah satu aplikasinya digunakan pada kaleng pembungkus makanan. Kelebihan dari tin plating ini, saat kaleng bungkus makanannya akan didaur ulang, pihak industri tinggal merusak bagian luar dari si kaleng ini. Timah itu kan dia posisinya di sini ya, sedangkan besi dia posisinya di sini. Karena besi dia posisinya di sini, maka si besi ini dia akan lebih mudah terkorosi daripada si timah ya. Nah, tapi saat si timahnya ini dia lepas, otomatis kandungan timahnya dia nggak ada tuh ya. Sehingga nanti si kaleng ini dia mudah rusak atau mudah berkarat. Oke, selanjutnya yang kedua adalah galvanisasi, yaitu pelapisan dengan zinc. Yang ketiga chromium plating atau pelapisan dengan chromium. Nah, ini salah satu contoh pengaplikasiannya. Jadi kalau suatu logam yang dilapisi dengan chromium itu dia biasanya lebih mengkilap ya. Oke, selanjutnya perlindungan katode atau pengorbanan anode. Nah, biasanya ini digunakan pada pipa bawah tanah ya. Nah, untuk melindungi pipanya dari karat itu biasanya dihubungkan dengan logam yang lebih mudah berkarat. Ini salah satunya. Biasanya logam yang digunakan adalah magnesium. Posisi magnesium di sini, misal jika logam yang digunakan adalah Fe atau paduan logam ya, alloy, biasanya baja ya. Nah, maka si Mg ini dia akan lebih mudah berkarat karena dia lebih mudah dioksidasi. Terima kasih telah menyaksikan video kali ini. Selamat belajar. Salah satu penyebab gagalnya belajar seorang murid adalah tidak kuat menahan kerasnya sikap guru. Jadi sabar saja jika mendapatkan tugas yang sedikit berat dari guru ya. Karena yakinlah itu untuk kebaikan kalian. Oke, terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun kalimat ataupun konten ya. Bila ada kesalahan silakan kirimkan komentar kalian, atau jika kenal dengan saya boleh japri langsung jika tidak ingin menyisipkan komentar pada kolom komentar. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.